got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem basis data. Basis adalah gudang atau markas tempat berkumpul atau tempat bersarang. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, manusia, benda, kejadian, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasinya. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data dengan tujuan tertentu. Sedangkan sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dengan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras di sini yang biasanya terdapat sistem basis data adalah memori sekunder, yaitu hard disk. Yang kedua, sistem operasi. Di sini merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Yang ketiga, basis data atau database. Database dapat memiliki sekumpulan yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan dan diakses seperti file atau table. Yang keempat, yaitu manajemen sistem atau sering disebut DBMS, software yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima, user. User di sini dapat berinteraksi dengan basis data. Yang keenam, aplikasi atau perangkat lainnya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari basis data? Di sini tujuan basis data ialah yang pertama, untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Kedua, agar tidak ada duplikasi data sehingga konsisten data mudah dijaga. Yang ketiga, agar data terintegrasi. Yang keempat, agar tidak tergantung pada program aplikasi. Yang keempat, agar tidak tergantung pada program aplikasi. Yang kelima, agar data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang keenam, baiklah, apa sih tujuan sistem basis data tersebut? Tujuan basis data yang pertama untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh dengan mudah, dengan tepat dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, agar tidak ada penduplikasian data sehingga konsisten. Data juga mudah dijaga. Yang ketiga, agar data terintegrasi. Yang keempat, agar data tidak tergantung pada program aplikasi. Yang kelima, agar data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang keenam, dapat diterapkan standarisasi. Yang ketujuh, informasi selalu mutakhir. Yang kedelapan, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi tertentu. Selanjutnya, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Dan selanjutnya, manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan, speed, dan kemudahan. Memungkinkan kita dapat menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakai.
Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga, pemusatan. Pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpan sehingga kita mengaksesnya kapan saja, sekarang atau besok. Yang keempat, efisien ruang penyimpanan. Tidak adanya redundansi data sehingga efisien optimalisasi pengguna ruang penyimpanan dapat dilakukan. Selanjutnya, keakuratan. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu. Selanjutnya, yang kelima, keakuratan. Keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga kita saat menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan tersebut. Yang keenam, ketersediaan. Ketersediaan karena kepentingan pemakaian data. Sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Yang ketujuh, kelengkapan. Komplit. Data yang diinput yang dimasukkan ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ke-8, keamanan. Keamanan pasti mempunyai password, yaitu adanya password setiap pemakai basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau database-nya atau data biasa. Yang ke-9, kemudahan. Dalam pembuatan program suatu aplikasi baru, data yang disimpan dapat diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya data. Yang ke-10, user view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Selanjutnya, resiko. Apa sih resiko pemakaian basis data? Di sini ada beberapa resiko pemakaian basis data. Pertama, perlu personel khusus. Yang kedua, perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus. Selanjutnya, perlu backup eksplisit. Yang kedua, konflik pada. Apa sih resiko pemakaian dari basis data? Resikonya ya perlu personel khusus. Selanjutnya, perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus. Selanjutnya, perlu backup dari eksplisit. Selanjutnya, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Operasi dasar basis data. Yang pertama, pembuatan basis data. Yang kedua, penghapusan data. Yang ketiga, pembuatan file atau table. Yang keempat, penghapusan file atau table. Yang kelima, pengubahan table. Yang keenam, penambahan data. Yang ketujuh, pengambilan data. Yang ke-8, penghapusan data. Sekarang masuk kita ke DBMS, Database Management System, yaitu adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System atau disebut RDBMS yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Selanjutnya yaitu terobosan berikutnya adalah Distributed Relational Database
Management System atau DRDBMS. Dengan DRDBMS memungkinkan informasi berbeda pada baris data di lokasi yang berbeda atau didistribusikan dan direferensi, disilangkan, diperbarui, dan diakses dari semua lokasi seolah-olah datanya tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. Ada banyak perusahaan yang menawarkan DBMS itu sendiri, seperti Oracle, MySQL, Microsoft Access, MySQL, Front, SQLite, dan semacamnya. Fasilitas yang ada pada DBMS yang pertama yaitu define, fungsi untuk melakukan spesifikasi tipe data, struktur, dan constraint data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, construct, fungsi untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Yang ketiga, manipulasi atau manipulatif, fungsi untuk melakukan query atau memanggil data, update data, dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Apa sih perbedaan basis data dengan DBMS? Perbedaannya ialah secara artian keduanya sangat berbeda. Jika basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola record tersebut dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database itu sendiri. Komponen DBMS. Ada beberapa komponen DBMS. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Yang kedua, software. Perangkat lunak di sini adalah DBMS. Yang ketiga, prosedur, instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Elemen utama database. Ada beberapa elemen utama database. Ada beberapa elemen utama database management system. Yang pertama yaitu pengguna, yang kedua mendata, yang ketiga indeks, yang ketiga yang keempat mendata aplikasi. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya satu, faktor teknis, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor politik organisasi. Faktor teknis, jenis-jenis DBMS yaitu relational network, hierarchical, dan lain-lain. Struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS pemakai dan lain-lain juga. Yang selanjutnya tipe antarmuka dan programmer. Selanjutnya tipe bahasa query. Faktor ekonomi. Yang pertama, biaya penyediaan perangkat lunak. Biasanya itu sering terjadi. Yang kedua, biaya pemeliharaan. Yang ketiga, biaya penyediaan perangkat keras. Yang keempat, biaya konversi dan pembuatan database. Yang kelima, faktor ekonomi. Yang pertama yaitu biaya penyediaan perangkat lunak. Yang kedua, biaya pemeliharaan. Yang ketiga, biaya penyediaan perangkat keras. Yang keempat, biaya konferensi dan pembuatan database. Yang kelima, biaya untuk personal. Yang keenam, biaya pelatihan. Yang ketujuh, biaya pengoperasian. Yang kedelapan, biaya untuk personalia. Yang kesembilan, biaya pelatihan. Pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. Yang pertama, DDL yaitu adalah Data Definition Language, merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table atau create index,
alter table, drop view, drop index. Yang kedua, DML, data manipulation language, merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data bagaimana yang telah diorganisasikan sebelum dalam model data yang tepat. Dengan DML, kita akan dapat pertama mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. Yang kedua, menyisipkan informasi baru dalam basis data. Yang ketiga, menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah DBS 11, Foxbase, dan Foxpro. Dan contoh bahasa prosedural adalah DBase 3, Foxbase, dan Foxpro. Dan non prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data yang dibutuhkan tanpa tahu bagaimana cara mendapatkan. Contohnya bahasa non prosedural adalah SQL atau Structured Query Language atau GUBE. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Tipe file DBMS ada beberapa tipe. File Database Management System. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS adalah yang pertama, file induk atau master file, yang bagiannya yaitu adalah file induk, acuan, atau reference master file. File induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji atau file mata kuliah. Selanjutnya, file induk dinamik. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya, file induk data barang ini yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Yang kedua, file transaksi. File bisa disebut file input. File masukan digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi tersebut. Yang ketiga, file report atau report file. File ini bisa disebut output. File yang ketiga yaitu adalah file laporan atau report file. File ini bisa disebut output, pengeluaran. File yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah. File ini bisa disebut file arsip. Merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih tersimpan sebagai arsip. Yang kelima, file lindungan. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif dalam database pada suatu saat file tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional ini menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas jumlah tabel yang saling berhubungan, dibutuhkan perangkat lunak atau software yang khusus. Perangkat lunak ini disebut sistem pengelola basis data. Keunggulan basis data relasional ini, yang pertama itu adalah bentuknya sederhana.
Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data itu relasional. Yang pertama, relasi. Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Yang kedua, atribut, kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tuple. Tuple ini baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domain, kumpulan nilai yang valid, yang benar untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Selanjutnya, relational case. Ada beberapa macam relational case. Ini diantaranya 1. Super key adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua, candidate key adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key, masing-masing disebut candidate key. Yang ketiga, primer key adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi. Selanjutnya, yang ketiga, primary key adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, alternate key adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut front-end key. Relational integrity rules. Yang pertama itu null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Yang ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi dua. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya aljabar relasional, kalkulus relasional, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan user friendly. Contoh, Quell berbasis pada bahasa kalkulus relasional. QBI berbasis pada bahasa kalkulus relasional juga. SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar. Normalisasi Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan metode data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah suatu proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Tujuan dari normalisasi ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menghilangkan kelengkapan data. Kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi untuk yang optimal. Tahap normalisasi. Tahapan dari normalisasi ini yang pertama, bentuk tidak normal. 2. Bentuk normal pertama atau 1NF. Yang ketiga, bentuk normal
kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF, bentuk normal BUK CODD, yang keempat bentuk normal 4NV, yang kelima bentuk normal kelima 5NF. Apa ketergantungan fungsional? Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan fungsionally differently pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Simbol yang digunakan adalah tanda panah ke kanan untuk mewakili fungsional differential. Tanda panah ke kanan dibaca secara fungsional menentukan, yaitu menentukan sesuatu data gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu siklus hidup perancangan basis data. Perancangan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application level direlasikan secara efektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat tiga hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi, rencana, dan sasaran dari interface termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu database planning mission statementnya. Mission statement membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisien penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Database planning mission objectives. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objectives didefinisikan. Setiap objektif atau tujuan harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning yang harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan. Yang pertama, bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Yang keempat, bagaimana didesain dan implementasinya harus dilakukan. Selanjutnya, definisi dari sistem menjelaskan batas-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif di antaranya. Yang pertama, aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor. Yang kedua, area aplikasi interface seperti marketing, personel, atau stock control. Yang ketiga, ada aplikasi database dapat memiliki suatu atau lebih user view. Yang keempat, identifikasi user view. Analisis dan pengumpulan kebutuhan, requirement collection and analysis. Suatu proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan
Untuk setiap user view utama meliputi yang pertama deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada 3 pendekatan, yaitu 1. Centralized approach. Yang kedua, view integration approach. Yang ketiga, combination of both approach. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah yang pertama mempresentasikan data relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misal waktu responnya. Pendekatan dalam desain database yang pertama yaitu top down, diawali dengan membentuk model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikan entitas lower level relationship dan atribut lainnya. Yang kedua, bottom up, dimulai dari atribut dasar atau yaitu sifat-sifat entitas dari relationshipnya dengan analisis dari penggabungan antar atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi, merepresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Yang ketiga, inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas relationship dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasi. Yang keempat, ada mixed, menggunakan pendekatan ke bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Kegunaan utama dari data modeling meliputi yaitu untuk membantu dalam memahami arti semantik dari data. Selanjutnya, untuk memfasilitasi kemungkinan mengenai informasi yang dibutuhkan. Pembuatan model data mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, relationship, dan atribut. Model data memastikan kita memahami apa yang harus dipahami, yaitu yang pertama, setiap perspektif user mengenai data. Yang kedua, sifat dari data itu sendiri atau independen terhadap representasi fisiknya. Yang ketiga, kegunaan data. Yang ketiga, kegunaan data melalui user view. 3 fase database design. Yang pertama itu conceptual. Database design suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise independen dari keseluruhan aspek fisiknya. Model data dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Model data konseptual merupakan sumber informasi untuk fase desain logikal. Yang kedua, logikal. Database design suatu proses pembentukan model dari informasi digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu. Yang ketiga, vertikal. Vertikal database design suatu proses yang dimana menghasilkan deskripsi, implementasi database
pada penyimpanan sekunder. DBMS selection atau optional. Pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan suatu sistem. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS apa saja? Yang pertama, mendefinisikan terminologi studi reference. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk tersebut. Desain aplikasi. Desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan proses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas yang penting, yaitu yang pertama transaction. Desain transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari database. Kegunaan dari desain ini, transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari suatu transaksi dibutuhkan pada database, diantaranya yang pertama data yang akan digunakan oleh transaksi, yang kedua karakteristik fungsional dari suatu transaksi, yang selanjutnya output transaksi, keuntungannya bagi user, tingkat kegunaan yang diharapkan. Terdapat 3 tipe transaksi, yaitu retrieval transaction digunakan untuk pemanggilan data untuk ditampilkan di layar atau di output atau menghasilkan suatu laporan. Yang selanjutnya update transaction digunakan untuk mendapatkan record atau record baru, menghapus record lama atau memodifikasi record yang sudah ada di dalam database. Yang selanjutnya mixed transaction meliputi pemanggilan dan perubahan data. Yang selanjutnya user interface design. Prototyping apa sih? Allah. Terdapat ada 3 transaksi, yaitu yang pertama retrieval transaction digunakan untuk pemanggilan retrieve data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang selanjutnya update transaction digunakan untuk mendapatkan record baru atau menghapus record lama atau memodifikasi record yang sudah ada di dalam database. Selanjutnya mixed transaction meliputi pemanggilan dan perubahan data. Selanjutnya user interface design. Prototyping atau optional membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga, untuk klarifikasi kebutuhan user. Yang keempat, untuk evaluasi visibilitas kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Terdapat ada 2 nih macam strategi prototyping yang digunakan pada saat ini. Yang pertama yaitu adalah requirements prototyping, menggunakan prototipe untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan, dan ketika kebutuhan itu terpenuhi maka prototipe akan dibuang. Yang selanjutnya evolutionary prototyping digunakan untuk tujuan yang sama, tapi perbedaannya ada. Prototipe ini tidak dibuang tetapi dengan pengembangan
lanjutan menjadi aplikasi database yang digunakan. Implementation merupakan relasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yang pertama DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga, yang pertama DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga 3GL dan 4GL untuk membuat aplikasi program aplikasi, termasuk transaksi database disertakan dengan menggunakan DML atau ditambahkan pada bahasa programan. Data conversion and loading, memindahkan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonfirmasikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Testing suatu proses eksekusi akan dieksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Di manakah kesalahannya? Dengan testing suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Di manakah kesalahan tersebut? Dengan menggunakan strategi tes yang direncanakan dan data yang sesungguhnya. Pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Di dalam software ini mendemonstrasikan database dan program aplikasi terlihat berjalan seperti yang diharapkan. Operational maintenance, suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi meliputi 1. Pengawasan program, 1. Pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database jika dibutuhkan. Yang ketiga, penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Ada 3 langkah disebut juga perancangan basis data. Langkah 4 dan langkah 5 merupakan bagian dari fase desain dan implementasi pada siklus kehidupan sistem informasi yang besar. Pada umumnya, basis data pada organisasi menjalani seluruh aktivitas siklus kehidupan di atas. Langkah 5 dan 6 tidak berlaku jika basis data dan aplikasi-aplikasi lainnya baru. Prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas, menyatu. Maka antara suatu file dengan file yang lain, table dengan table lain harus saling berhubungan atau table relationship. Perencanaan database selanjutnya adalah model data logika. Model data logika di sini ialah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dengan aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database. Antara lain, yang pertama, memiliki perspektif globalnya. Harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem. Misal, database akademik bagian jurusan KHS, KRS, dosen, MK, MHS. Bagian keuangan, pembayaran, gaji, karyawan, SPP, MHS, dosen, dan lain-lain. Bila ada permasalahan pada sistem tersebut, harus dipandang dari keseluruhan sistem. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Perancangan harus dari atasan atau pimpinan. Terlebih dahulu inovasi dari yang atas dulu. Top ikutan untuk kepentingan perusahaan apabila ada permasalahan dari dalam internal. Di organisasi maka pemimpin dapat menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan tersebut dari sisi yang ia pandang.
Kalau dari bawah ke atas, maka setiap bagian itu akan cenderung mengemukakan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif untuk setiap level atau tingkat. Berikan informasi yang sesuai begitu. Bahwa untuk tingkat manajer misalnya, berikan laporan keuntungan saja. Sedangkan untuk laporan per hari, laporan absensi, kegiatan rutin atau karyawan tidak perlu diberikan laporan tersebut. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Contoh, kepala program studi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa dari kelas. Nama A, nama B, nama orang-orangnya, begitulah. Mengetahui mata kuliah, memberikan mata-mata kuliah kepada dosen-dosen. Yang selanjutnya untuk dosen biasa, sebagai dosen pembimbing secara pembimbing saja, hanya menjalankan kebijakan kepala program studi. Selanjutnya, jangan mengubah file yang ada, tidak boleh asal mengubah file tersebut. Selanjutnya masuk ke bab 4 pemodelan data. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek: struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variabel PS versus val. 1. Relation. Variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Kalau relational val adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instance. Berdasarkan nih keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, derived relation yang memiliki nama. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa query juga sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi 2, yaitu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Yang pertama, aljabar relasional, bahasa query prosedural. Pemakai spesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, kalkulus relasional, bahasa query non prosedural, memakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan user friendly. Contoh select, group B, order B, dan lain-lain. Pemodelan data. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database structure, dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual. Mendeskripsikan data, relasi antar data, semantik atau makna data, dan constraint. Model data digunakan
pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis datanya stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat, dan lain-lain. Tujuan dari model ialah data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data ini dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama, model data berbasis objek. Yang kedua, model data berbasis record. Yang ketiga, Yang ketiga, model data fisik atau physical based data model. Model data berbasis objek merupakan suatu himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas 1. Entity relationship model. Yang kedua, semantic model. Yang ketiga, binary model. Model data berbasis record. Model data ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan yang logik antar data dalam berbasis data. Antar data dalam basis data. Terdiri dari yang pertama yaitu adalah hierarchical model, yang kedua network model, yang ketiga relational model. Model data fisik. Model ini digunakan untuk model data fisik, yaitu model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan tersebut, datanya, kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari yang pertama unifying model, yang kedua frame memory, entity relational model. Entity relationship model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam menjadi 3 macam bentuk relasi, yaitu satu banyak, dan banyak ke banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Yang pertama yaitu domain data. Disebut juga sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua, file data atau atribut diwakili oleh diagram juga, tapi diagramnya lingkaran atau ellipse.